Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didik Akbar, dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mudahnya membuat presentasi menggunakan aplikasi dari Office 365 yaitu Sway. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Langkah pertama, kita buka browser, lalu ketikkan seperti biasa portal.office.com. Kita masuk untuk login dulu teman-teman, dan selanjutnya kita klik Sway. Nah, ini Sway. Saya akan jelaskan sedikit tentang user interface atau tampilan yang ada di depan halaman dari Sway ini. Yang pertama adalah Sway kosong. Sway kosong ini teman-teman membuat baru seperti itu. Terus yang kedua mulai dari dokumen. Kalau kita klik ini mulai dokumen, kita bisa ngedit itu dari dokumen PowerPoint. Misal teman-teman sudah punya PowerPoint mau dikombin di Sway ini, teman-teman bisa melakukannya, atau teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh situs Sway ini. Kita bisa klik template lainnya untuk lihat template-template yang ada di sini. Ada banyak sekali, teman-teman tinggal pilih dan sesuaikan saja. Nah, untuk contoh pada video kali ini kita akan membuat mulai dari Sway kosong saja. Nah, teman-teman pertama kali membuat itu tampilannya akan seperti ini. Di PowerPoint kita sudah akrab dengan kata-kata slide ya, akan tetapi kalau di Sway ini sebenarnya sama saja. Ini adalah slide kalau di PowerPoint, akan tetapi kalau di Sway ini disebut sebagai card atau sebagai kartu. Dan tampilannya simpel sekali teman-teman. Sebuah card itu di Sway itu sangat simpel sekali. Yang pertama adalah latar belakangnya. Latar belakang ini kita bisa ganti fotonya. Ini ada logo foto, jadi kita bisa memberikan background image ya, atau foto belakang dari Sway atau kartu Sway yang pertama ini. Ini kartu judul. Jadi misal pertama kita kasih judul aja dulu. Judulnya misal pertempuran 10 November 1945. Dan selanjutnya untuk mempercantik tampilan dari presentasi kita, tadi kita ini ada fitur background image, kita bisa cari di sini ya, pertempuran 10 November. Nah, itu langsung akan muncul foto-foto. Nah, ini kita klik Creative Commons saja, artinya Creative Commons itu lisensi, artinya lisensi yang bisa kita gunakan lagi atau bebas untuk digunakan oleh publik. Kita cari gambar yang paling sesuai. Nah, ini tinggal kita klik, tahan, tarik, dan lepas. Mudah sekali bukan teman-teman? Tinggal drag and drop saja, maka jadilah gambarnya seperti ini. Dan kita bisa preview. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kembali ke edit, dan selanjutnya saya akan jelaskan yang ada di atas ini. Penekanan itu bold gitu. Terus yang selanjutnya sebelahnya adalah aksen. Aksen itu garis miring. Kalau di Word ya Ctrl I atau italic. Tampilannya akan jadi miring seperti ini teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa menyisipkan tautan. Tautan di sini tampilan teksnya itu tadi sesuai dengan yang kita copy terus langsung ke webnya. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan slide. Kalau di Sway ini ditambahkan card atau kartu. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal klik tombol plus.
Nah, di sini ada tadi yang kartu yang pertama sudah kita buat adalah judul. Selanjutnya ada kita bisa menambahkan teks yang lebih panjang. Selanjutnya gambar seperti tadi, ini tumpukan itu dari gambar ya biasanya. Terus yang terakhir kita bisa juga mengunggah file kita, video atau audio atau gambar kita yang ada di laptop atau di komputer teman-teman semuanya menggunakan tombol unggah ini. Selanjutnya ini kan yang disarankan di tab berikutnya itu ada teks itu terdiri dari judul dan teks panjang atau paragraf. Gambar sudah tahu ya, mesti teman-teman bisa menambahkan gambar. Yang kedua bisa menambahkan video, yang ketiga bisa menambahkan audio atau suara atau voice over dari teman-teman semuanya. Terus yang selanjutnya ini kita bisa menambahkan kode sematan atau kode HTML untuk disematkan di halaman web. Itu misal contoh kalau kita punya kode sematan dari misal blog kita, atau kita punya kode sematan dari form, atau kita punya kode sematan dari SoundCloud, itu bisa langsung ditempelkan di Sway ini teman-teman. Untuk unggah sama seperti tadi, kita mengupload file-file yang kita punya dari komputer langsung ke dalam Sway ini. Terus yang selanjutnya ada grup itu mengelompokkan media-media kita mungkin jadi satu biar lebih menarik. Dan ini bentuk-bentuk dari animasinya. Ada yang otomatis akan disesuaikan oleh sistem dari Sway ini. Terus selanjutnya kisi, selanjutnya perbandingan, selanjutnya tumbukan, dan selanjutnya peragaan slide. Nanti akan kita bahas satu persatu. Langkah pertama kita menambahkan teks terlebih dahulu. Teks ini bisa teman-teman tambahi poin dan bisa teman-teman tambahi angka hingga tautan. Misal kita ambil contoh materinya dari Wikipedia. Teman-teman tinggal nyari saja, tinggal searching saja. Dia akan muncul teks kita. Ini hanya contoh saja teman-teman. Teman-teman bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Ini tinggal paste aja. Nah, udah jadilah isi dari teks tentang pertempuran 10 November. Dan selanjutnya kita tinggal tambahkan lagi slide atau kartu di Sway ini. Setelah tadi teks, kita sekarang mungkin bisa menambahkan gambar. Nah, gambar kita tinggal cari saja di sini. Sudah otomatis, jadi kita tinggal klik search, dia akan mencari otomatis seperti ini. Dan teman-teman tinggal seret saja, tinggal drag and drop saja. Teman-teman tinggal drag and drop saja, mudah banget ya teman-teman semuanya. Nah, jadilah beberapa foto ini. Nah, dari 3 foto ini teman-teman, sebentar, kita review dulu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini nanti akan nampak. Nah, ini kan fotonya nyebar-nyebar ya teman-teman. Teman-teman itu bisa juga kan, tinggal kita klik lalu kita grupkan. Nah, setelah kita grupkan ya teman-teman, ketika kita pilih tipe grup, nah ini tadi yang muncul di tombol tadi ya, yang akan kita bahas. Ini kalau otomatis dia akan menyesuaikan otomatis foto-foto yang kita kelompokkan itu, dia otomatis seperti ini. Akan tetapi kalau misal kita ubah ya ke yang lain, misal tumpukan ini, maka dia, kita lihat di previewnya, itu akan tampilnya seperti ini teman-teman. Nah,
klik itu dia akan ya seperti tumpukan ya, tumpukan foto. Itu bentuk animasinya. Atau kita juga bisa tadi ya, lihat tipe group, teman-teman bisa menambahkan kisi, terus kita putar atau kita review, nanti tampilannya akan seperti ini, seperti jaring seperti itu. Nah, tinggal teman-teman coba saja mana yang cocok buat teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan lagi slide. Misalnya kita teks tadi sudah, sekarang media tadi gambar sudah, sekarang misal biar tambah interaktif kita tambahkan video, maka secara otomatis Sway itu terintegrasi dengan Office 365 dan dia juga terintegrasi dengan mesin pencariannya Microsoft, itu Bing. Jadi dia terhubung dengan Bing dan teman-teman tidak perlu khawatir masalah copyright. Kalau teman-teman misal mau membuat Sway ini, mau teman-teman record terus dijadikan video, teman-teman bisa, dan teman-teman tidak perlu khawatir karena ini sudah dipilihkan kalau kita centang jadi yang Creative Commons saja, artinya yang tanpa hak cipta. Misal ini videonya, tinggal drag and drop saja teman-teman. Teman-teman tidak perlu upload video lama-lama, teman-teman tidak perlu ke YouTube download videonya terus diupload, teman-teman tinggal drag and drop saja. Misal mau kita tambahkan lagi ya tentang di kartu video, teman-teman tinggal drag and drop saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa memberikan captionnya atau keterangan di videonya, keterangan singkat. Teman juga bisa membuatnya menjadi grup lagi. Tinggal klik ini, kita centang terus grup kan. Nah, tipe grup tinggal teman pilih saja. Tadi kalau video hanya ada 2 ya, kisi dengan yang otomatis. Kalau otomatis itu disusun seperti biasa, kalau kisi itu disusun seperti jaring. Atau teman-teman misal wah nggak cocok kayak gitu, teman-teman tinggal dipisahkan saja, grupnya itu tinggal dipisahkan saja. Dan selanjutnya teman-teman bisa menambahkan, mungkin dari media teman-teman bisa menambahkan, kalau audio itu teman-teman tinggal seret saja atau teman-teman bisa langsung rekam. Dari sini teman-teman bisa menambahkan audio teman-teman atau voice over teman-teman ke dalam presentasi ini. Nah, yang berikutnya di media teman-teman juga bisa menyematkan ya, kode sematan. Misal setelah presentasi teman-teman mau membuat evaluasi untuk, misal ini sebuah pembelajaran ya, materi pembelajaran, teman-teman bisa membuat evaluasi diintegrasikan menggunakan Microsoft Form. Atau teman-teman juga bisa menambahkan audio dari SoundCloud. Teman-teman tinggal cari saja, teman-teman bisa nyari sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman. Bagaimana caranya menambahkan embed code atau kode sematan di dalam Sway kita dari SoundCloud? Teman-teman tinggal klik mana lagu yang teman-teman sukai, itu terus teman-teman bisa klik share. Nah, setelah diklik teman-teman akan lihat share. Terus nah di sebelahnya ini ada embed atau kode sematan. Nah, kode ini teman-teman biasanya diawali pakai iframe seperti ini. Itu tinggal di copy saja, tinggal paste saja di sini atau di Ctrl V.
dan sudah. Terus tampilannya seperti apa? Tampilannya bisa kita preview. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini di bagian alur cerita ya. Jadi kita ada dua, alur cerita sama desain. Desain itu tentang tampilannya. Jadi mudah banget kan teman-teman, dan simple banget user interface-nya. Hanya ada alur cerita, desain, dan di sini tombol-tombol pengaturan. Nanti akan kita bahas semuanya. Yang pertama desain. Desain ini ketika teman-teman pilih klik gaya, itu teman-teman bisa mengatur, misal bentuknya tadi horizontal alias ke bawah, teman-teman bisa bikinnya itu. Nah, di sini ada vertikal, ada horizontal, ada slide. Teman-teman bisa klik. Kalau horizontal itu ke pinggir ya teman-teman, tampilannya ke pinggir. Kalau vertikal itu tampilannya seperti web, dia ke bawah. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengcustom bentuk atau tampilan dari teks dan warnanya ya. Ini tinggal disesuaikan saja dan banyak sekali pilihannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kok males, misal wah banyak banget, ribet banget deh, aku pengen yang praktis. Nah, untuk desain yang praktis dan paling praktis ini ada tombol ajaibnya teman-teman, yaitu remix. Artinya akan dipilihkan dan disesuaikan oleh sistem dari Sway ini. Jadi ketika teman-teman tinggal klik remix, itu dia akan membuatkan secara otomatis dari tampilannya, warnanya, animasinya, sampai dengan bentuk dari presentasi itu, apakah vertikal ke atas bawah atau horizontal. Kalau teman-teman masih kurang puas, teman-teman tinggal klik remix lagi, nanti dia akan secara otomatis menyesuaikan. Masih kurang puas lagi, di remix lagi, tinggal di remix. Terus kita lihat, kita preview. Jika teman-teman rasa udah cukup, udah oke, udah siap dibagikan, teman-teman sekarang ke bagian tombol pengaturan. Untuk sebelah preview ini ada bagikan. Nah, di bagikan ini kita akan melihat beberapa opsi untuk apa saja sih yang bisa mengakses dari link yang kita bagikan. Yang pertama, orang atau grup tertentu. Ini teman-teman harus menentukan dulu melalui email ini. Teman-teman bisa klik ini dan misal mau dikirimkan ke siapa, seperti itu, bukan buat publik, hanya beberapa orang. Teman-teman tinggal langsung saja klik emailnya di sini, terus nanti teman-teman tinggal kirim saja, klik saja seperti ini, terus teman-teman bisa klik yang undang. Ini untuk contoh menggunakan untuk orang atau grup tertentu. Yang selanjutnya teman-teman juga hanya bisa misal membagikan teman-teman yang dalam satu organisasi. Artinya orang-orang yang di dalam satu organisasi yang mempunyai domain yang sama. Misal contoh domain saya, Office 365 saya adalah guruinovatif.com. Maka semua orang yang di dalam organisasi saya, guruinovatif.com, dia bisa mengakses link yang saya bagikan. Dan orang-orang yang di luar situ atau orang-orang yang tidak punya akun organisasi saya, maka otomatis dia tidak bisa melihat. Nah, ini berguna untuk teman-teman yang sudah misal deploy sendiri untuk di sekolahan teman-teman, atau di perusahaan atau di organisasi teman-teman. Misal sudah deploy sendiri, misalnya di sekolahan ya, sudah deploy sendiri dan materinya itu hanya khusus untuk siswa atau murid dari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman bisa milih yang ini. Jadi orang yang di luar organisasi
atau di luar domain teman-teman itu tidak bisa mengakses atau melihat presentasi yang teman-teman bagikan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ingin presentasinya dilihat publik, tidak perlu berdasarkan domain atau orang semua saja bisa melihat presentasi teman-teman klik yang siapapun yang memiliki tautan. Ini artinya untuk publik. Untuk publik, di bawahnya itu ada pilihannya lagi. Itu link yang teman-teman bagikan itu hanya untuk dilihat saja. Ini tinggal diklik saja, atau teman-teman bisa mengklik yang edit, artinya siapapun yang memiliki tautan itu bisa mengedit. Atau kalau misal seperti ini, siapapun dalam organisasi itu bisa mengedit. Atau yang ini, siapapun yang Anda undang atau orang-orang tertentu yang teman-teman tuliskan emailnya di sini itu bisa ngedit. Dan biasanya kalau defaultnya hanya untuk melihat saja ya, tidak untuk merubah presentasi teman-teman yang teman-teman bikin. Nah, untuk membagikannya teman-teman tinggal klik link ini saja, terus tinggal di paste di media yang teman-teman mau bagikan, misal mau di paste atau di paste di grup WhatsApp atau mau di media sosial teman-teman, itu bisa saja. Yang selanjutnya teman-teman bisa klik yang ini dapatkan tautan visual. Tautan visual ini adalah tautan link itu beserta dengan thumbnailnya. Jadi ada tambahan thumbnailnya, enggak link-link doang gitu. Jadi lebih menarik, lebih tinggal disalin saja. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa direct linknya itu langsung ya ke media sosial teman-teman, tapi ini masih terbatas. Yang pertama bisa ke Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Atau teman-teman juga bisa menambahkannya menjadi melalui embed code atau dapatkan kode smart ini di website sekolah atau website pribadi teman-teman atau blogspot atau WordPress, semua yang support dengan kode HTML. Nah, selanjutnya di tombol yang paling bawah ini itu ada opsi lainnya atau opsi tambahan. Mudah sekali bukan teman-teman membuat presentasi menggunakan Sway. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.